Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hibatullah, kelas 5C dengan NIM 1111230461. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan kedua, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional, tentang definisi dan ciri-ciri dari Hukum Ekonomi Internasional dan Perdagangan Internasional. Pertemuan ini dimulai dengan presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan mengenai definisi hukum ekonomi internasional dan hukum perdagangan internasional menurut para ahli. Yang diantaranya yaitu pengertian hukum ekonomi internasional menurut John H. Jackson, yaitu semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi di dalamnya. Nah, semua subjek hukum di sini diartikan sepanjang mengatur aspek ekonomi, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Yang kedua, menurut Ignaz Said Hohenfelden, yaitu keseluruhan aturan hukum internasional publik yang secara langsung berkaitan dengan transaksi ekonomi antara subjek-subjek hukum internasional. Yang ketiga, menurut Per Loren van Temat, yaitu hubungan ekonomi internasional yang diatur oleh hukum kontrak dan hukum perdata, bahkan oleh hukum nasional publik dan internasional. Kemudian, pengertian dari hukum perdagangan internasional yang pertama, menurut Profesor Huala Adolf, yakni aktivitas tukar-menukar atau bahkan aktivitas jual-beli yang terjadi antara negara sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari aktivitas tersebut. Yang kedua, menurut Schmidhoff, adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi yang berbeda negara. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri dari hukum ekonomi internasional yang pertama yaitu merupakan bagian dari hukum internasional publik dengan sumber hukum berupa yang pertama konvensi atau perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan atau kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat putusan hakim, dan yang terakhir adalah doktrin ahli hukum. Lalu yang kedua mengatur aturan-aturan internasional mengenai transaksi dan hubungan ekonomi antar negara, termasuk perdagangan barang dan jasa, pembangunan ekonomi, hak kekayaan intelektual, penanaman modal, keuangan internasional, dan bidang lainnya yang terkait ekonomi internasional. Yang ketiga, berkaitan dengan aturan pemerintah di bidang ekonomi serta hubungan ekonomi lintas batas negara yang komprehensif. Lalu yang keempat, subjek hukum utama adalah negara-negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan dalam hukum ekonomi internasional. Lalu, selanjutnya ciri-ciri dari hukum perdagangan internasional. Yang pertama, sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya atau bersifat hukum perdata lintas negara yang melibatkan transaksi jual beli barang, jasa, dan teknologi antar negara. Lalu yang kedua, prinsip dasar hukum perdagangan internasional meliputi kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan kebebasan berkomunikasi atau bernavigasi dalam konteks perdagangan internasional. Yang ketiga, sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, doktrin para sarjana hukum, dan juga melibatkan hukum nasional yang berperan dan mengatur kontrak dagang internasional. Lalu yang terakhir, menekankan prinsip otonomi para pihak dalam kontrak dan prinsip itikat baik selama masa negosiasi, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan dari Ibu Hera Susanti yang melengkapi definisi para ahli yang dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu pendapatnya dari Erler, seorang ahli Jerman, yang membagi definisi menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan asal hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional, kebiasaan internasional, atau prinsip. Dan yang kedua, pendekatan kedua yaitu objek hukum ekonomi internasional itu sendiri, yaitu transaksi, ekonomi internasional, investasi, asing, dan perjanjian bilateral. Nah, pendapat Erler ini yang menjadi kerangka berpikir para ahli hukum internasional untuk mendefinisikan hukum ekonomi internasional hingga saat ini, meskipun para ahli belum memberikan batasan mengenai pengertian dari hukum ekonomi internasional ini. Nah, kemudian selain menjelaskan mengenai definisi menurut Erler, Bu Hera juga menjelaskan mengenai kenapa suatu negara perlu berinteraksi dengan negara lain yang terdiri dari 4 alasan, yakni yang pertama, mendatangkan keuntungan, yang kedua, keterbatasan barang dan jasa, yang ketiga, inovasi dan kreativitas,
Dan yang keempat yaitu adanya perkembangan iptek. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari pertemuan kedua Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.